Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Rozikin, NIM 202033220, kelas 2E PGSD. Di video ini saya akan menganalisis masalah sosial yang terjadi di masyarakat sekitar. Mengenai COVID-19. Saat ini dunia sedang menghadapi darurat virus corona atau COVID-19. Virus ini menyebar lebih dari 95% negara, bahkan kasus paling banyak bergeser ke Eropa yang sekarang merupakan pusat penyebarannya. Virus ini diketahui menyebar melalui batuk, bersin, dan air liur. Virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, dan mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Harus disadari bahwa batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa menempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang memegangnya akan bisa ketularan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Berikut saya akan menganalisis sesuai teori sosiologi. Salah satu langkah yang diambil beberapa negara dengan tingkat penyebaran tertinggi adalah lockdown atau isolasi terhadap kota atau bahkan negara. Saat isolasi diterapkan, orang-orang tidak diperbolehkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah kawasan dengan bebas karena alasan yang darurat. Pemerintah tidak menerapkan lockdown karena bahwasannya tidak ada kegiatan di ruang publik, berarti tidak adanya perputaran ekonomi. Semisal Jakarta akan di lockdown, pemerintah mustahil mengabaikan fakta keras bahwa 70% perputaran ekonomi Indonesia berlangsung di Jakarta. Di dalam teori sosiologi terdapat teori struktural fungsional yang berasumsi bahwa setiap sistem memiliki fungsi dan peran masing-masing. Struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok organisasi, masyarakat, dan kultur. Berbagai tokoh dan teori dalam perspektif ini seperti Robert K. Merton yang dikenal dengan teori fungsi. Merton dikenal dengan konsep fungsi nyata atau manifest dan fungsi tersembunyi atau laten. Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. Pertama, fungsi manifest atau sering dikenal dengan fungsi yang diharapkan. Jika dilihat secara seksama terkait dengan kasus dan fenomena pandemi COVID-19, bahwa diketahui pandemi ini berdampak pada lingkungan, di mana polusi udara berkurang drastis karena berkurangnya aktivitas dan berkurangnya jumlah volume kendaraan. Yang kedua, fungsi selanjutnya ialah fungsi latensi atau fungsi tersembunyi, adalah satu jenis dari akibat yang tidak diharapkan atau fungsi ini sering dikenal dengan fungsi yang tidak diharapkan. Dari kasus tersebut, fungsi latensi dari pandemi COVID-19 adalah mengubah kehidupan manusia. Manusia tidak lagi bepergian, tidak lagi dapat berkumpul, dan ekonomi dunia melambat. Pandemi COVID-19 ini berdampak negatif bagi lingkungan, yakni penggunaan energi yang berlebih. Karena ketika manusia berdiam diri di rumah, berarti penggunaan energi listrik untuk bekerja, hiburan, dan kebutuhan rumah tangga berlipat ganda. Selain itu, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan dan lingkungan, namun juga berdampak pada perekonomian. Hal ini menyebabkan sejumlah pelaku usaha mengambil langkah merumahkan karyawan tanpa gaji hingga melakukan pemutusan hubungan kerja, dan masyarakat di sektor informal akan kehilangan penghasilan serta kebutuhan pangan akan terganggu. Semoga saja pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan alam pulih kembali.